Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Morli Kutrania, NIM 1930102061. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sita dan eksekusi. Terkait sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, maka lazimnya bahkan menurut logika pun tidak ada eksekusi terhadap pihak penggugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah, sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, dan membayar sejumlah uang. Hukuman-hukuman itulah yang biasanya terkait dalam putusan apabila gugatan penggugat yang dikabulkan oleh pengadilan. Dan salah satu putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi, putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat terhadap tergugat. Terkait pembahasan ini tentang sita dan eksekusi, pasti masih ada yang bingung tentang apa itu sita. Sita atau bislek ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahkannya, dibebani, atau sebagai jaminan dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang, untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur atau penggugat. Dibekukan ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk dijamin dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Oleh karena itu, penyitaan ini disebut dengan sita jaminan. Dengan adanya penyitaan itu, maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana. Penyitaan dilakukan oleh penitera peradilan yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu, serta memberitahu isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaan, penitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara. Kalau permohonan jaminan itu saja dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga dalam putusan. Sesudah mana penyitaan itu mempunyai detail eksekutorial sehingga berubah menjadi sita eksekutorial, yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilakukan. Sita jaminan ini meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat. Dalam praktik pengadilan dikenal beberapa macam sita, yaitu yang pertama, sita revindicatoir. Yang dapat mengajukan sita revindicatoir ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain. Tujuan penyitaan ini agar setiap pemilik barang yang barangnya berada di tangan orang lain dapat mencegah barang miliknya tersebut dialihkan atau diasingkan oleh pihak yang menguasainya. Yang kedua yaitu sita conservatoir, merupakan sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat. Sita conservatoir merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa jaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekuknya, yaitu barang milik tergugat.
barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk yang ketiga, yaitu sita marital, yang merupakan sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh sebagian sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami. Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsi sita marital ini yaitu untuk melindungi hak permohonan selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyiapkan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh kepada tangan atau pihak yang ketiga. Tujuan sita marital sudah jelas, yaitu untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sita eksektorial, yang merupakan sita yang berhubungan dengan masa pelaksanaan suatu putusan peradilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun pihak pengadilan agama tetap memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini bisa dilakukan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang. Selanjutnya jurusita. Yang dimaksud dengan jurusita adalah jurusita dan jurusita pengganti yang dianggap untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Asas peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib dijunjung oleh peniterah dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi jurusita yaitu membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan dan berfungsi sebagai penegakan upaya paksa secara administratif bertanggung jawab kepada yang berada di bawah koordinasi penitera. Terkait pembahasan tentang sita dan eksekusi, yang terakhir yaitu eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap atau yang sudah pasti. Artinya putusan tersebut sudah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan atau peninjauan kembali. Baik, itu saja yang kiranya saya dapat sampaikan materi tentang sita dan eksekusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.